Hai friends, for you kids, perkenalkan kami adalah calon guru-guru kalian di masa depan. Semoga kita dapat bertemu di waktu yang tepat. And for you fans, kami adalah mahasiswa dari Universitas Nias. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 7 semester 1. Kelompok 8 dengan mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Edward Harifa, SPD, MNAS, FC. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Della Mulani Korizega dengan NIM 232109043. Dan nama saya Ines Juli Fenzebua dengan NIM 232109135. Nama saya Muhammad Salim Zidwa dengan 232109165. Nama saya Nelly Warni Loli dengan NIM 232109155. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih for you kids di masa depan. Hai teman-teman, pada saat ini saya akan membahas tentang suhu, yang dimana kata suhu ini sudah tidak asing lagi kita dengar karena sering kita lakukan atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita membahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan kata suhu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari kata suhu. Jadi, teman-teman semua dan adik-adik semua, definisi dari kata suhu itu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, setelah teman-teman mengetahui dari definisi suhu itu, jadi teman-teman pasti sudah mengerti dan memahami tentang arti dari kata suhu. Nah, setelah teman-teman mengetahui dari definisi suhu, sekarang kita lanjut pembahasan kita yang dimana kita membahas apa alat ukur dari suhu. Nah, ini teman-teman gambar dari alat ukur suhu, yang dimana gambar ini merupakan gambar termometer yang berasal dari kata termos dan meter. Nah, karena kita membahas tentang suhu, pasti sebelumnya kita telah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jadi, suhu itu termasuk besaran apa, saudaraku? Pasti teman-teman pada bingung. Jadi, suhu itu termasuk dari besaran pokok. Besaran pokok, satuan dari suhu itu apa coba? Kira-kira teman-teman semua tahu apa satuan dari suhu? Tentunya yang saya tanyakan itu satuan internasionalnya. Celsius. Oh bukan. Jadi teman-teman semua, satuan dari suhu itu Kelvin. Kemudian teman-teman juga bertanya tentang apakah suhu dan panas itu sama? Nah, mari kita bahas. Tentunya berbeda teman-teman, karena suhu itu berkaitan dengan benda. Panas merupakan energi yang dilepaskan suatu benda. Jadi, hubungan antara suhu dan panas, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhunya, maka dia semakin panas. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin rendah suhunya, maka dia semakin dingin. Nah, setelah membahas persoalan-persoalan atau pertanyaan teman-teman, sekarang kita masuk pada skala suhu, yang dimana skala suhu itu ada 4. Yang pertama, Celsius. Kedua, Reaumur. Ketiga, Fahrenheit. Dan yang terakhir, Kelvin. Setelah kita mengetahui tentang suhu, sekarang juga kita harus mengetahui tentang color. Color adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Perpindahan energi terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Artinya dari tempat yang panas ke tempat yang paling dingin. Pengaruh color, jika benda yang dipanaskan adalah api, maka benda yang menerima color adalah kayu. Akan mengalami kenaikan suhu dari suhu yang rendah ke
ke suhu yang panas atau ke suhu yang bertambah tinggi. Contoh benda yang menerima kalor adalah es yang mencair dan kayu yang terbakar. Benda yang didinginkan akan melepas kalor, dengan kata lain mengalami penurunan suhu. Contohnya pada air yang membeku atau pada uap yang mengalami pengembunan. Karena itulah, kalor dapat mengubah wujud suatu zat atau benda. Satu contoh perubahan wujud yang disebabkan oleh perubahan benda padat ke benda cair adalah seperti es batu. Kita akan masuk kepada rumus kalor. Kalor yang diserap atau dikeluarkan akan dirumuskan oleh Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan M kali C suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang kalor, sekarang kita akan membahas tentang azas Black dan kalor laten. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang azas Black, yang dimana definisi dari azas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas akan memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya akan sama. Atau jika dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, dalam rumus asas Black ini, Joseph Black mengemukakan bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, apakah asas Black hanya berlaku pada pencampuran dua zat saja? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, mari kita bahas. Yang dimana rumus azas Black di atas hanya berlaku terhadap dua jenis zat cair yang sejenis, misalnya air dengan air, sementara wadah atau tempat pencampurannya tidak ikut menyerap kalor. Yang kedua adalah kalor laten, yang dimana definisi dari kalor laten adalah energi panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda saat mengalami perubahan wujud pada suhu konstan. Hal ini terkait dengan perubahan fase zat seperti melebur, membeku, menguap, atau mengembun. Teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa ada 4 bentuk perubahan wujud pada kalor laten, yaitu seperti yang saya katakan tadi, melebur, membeku, mendidih, dan mengembun. Yang dimana rumus pada kalor laten ini adalah Q sama dengan M dikali L, yang dimana Q adalah jumlah kalor, satuannya joule, dan M adalah massa zat yang satuannya adalah kilogram, dan L adalah kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun yang satuannya joule per kilogram. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu perubahan wujud pada kalor laten. Yang pertama, kalor lebur, kalor yang diperlukan untuk mengubah benda dari wujud padat ke cair atau sebaliknya. Dan kedua adalah kalor uap, kalor yang diperlukan untuk mengubah benda dari wujud cair ke gas atau sebaliknya. Dan yang ketiga, kalor beku, sama besarnya dengan kalor lebur, namun digunakan khusus untuk perubahan dari cair ke padat. Dan yang terakhir adalah kalor embun, sama besarnya dengan kalor uap, namun digunakan khusus untuk perubahan dari gas ke cair. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat ini atau ini? Nah, kedua gambar di atas mengalami yang namanya perubahan saat siang hari atau saat terpaparkan oleh suhu yang panas. Jadi, kedua benda yang ada di atas mengalami
Nah, teman-teman, ada 3 pemuaian yang terjadi, yaitu pada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, ada 3 pemuaian yang terjadi pada benda padat. Yang pertama pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Nah, sekarang ada contoh pemuaian panjang. Contohnya itu pada rel kereta api. Rel kereta api akan mengalami pertambahan panjang atau pemuaian yang disebabkan oleh suhu atau panasnya sinar matahari. Tidak hanya itu, panas rel kereta api juga disebabkan karena roda kereta api yang melaju cepat dapat menghasilkan panas. Maka dari itu, rel kereta api diberi celah antara besi atau dibuat renggang agar saat siang hari rel kereta api tidak membengkok ataupun melengkung karena pemuaian. Kemudian contoh muai luas. Contohnya adalah pada kaca jendela yang memuai di siang hari saat suhu udara menjadi tinggi. Pada hal ini berakibat pada naiknya suhu kaca sehingga menyebabkan terjadinya pemuaian. Oleh karena itu, kaca memuai lebih besar daripada pemuaian bingkainya. Akibatnya, kaca terlihat terpasang sangat rapat pada bingkai. Tidak hanya itu, pemuaian juga dapat terjadi pada gas. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya pada ban sepeda. Ketika ban isi sepeda diisi dengan penuh, maka saat terpaparkan sinar matahari di waktu yang lama atau saat kita menggunakannya di bawah sinar matahari, maka ban tersebut akan meletus. Maka dari itu, tekanan udara pada ban harus cukup agar tidak meletus. Selanjutnya adalah pemuaian pada zat cair. Pada benda cair memiliki sifat utama yaitu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oleh sebab itu, pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar pula muai volumenya. Contohnya adalah pada air raksa atau alkohol yang ada di termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Baik, setelah kita masuk pada bagian perpindahan kalor, yang dimana perpindahan kalor ini ada 3 bagian. Yang pertama, konduksi, kedua, konveksi, dan yang terakhir, radiasi atau pancaran. Yang dimana konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu, atau perpindahan panas melalui zat padat dengan kontak secara langsung tanpa disertai perpindahan molekul zat perantara. Contoh dari konduksi ini adalah ada 3, yang dimana contoh yang pertama yaitu ketika kita memanaskan batang besi di atas, maka kalor akan berpindah dari ujung yang dibakar ke ujung besi yang lain. Contoh yang kedua, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang dipanaskan. Sedangkan contoh yang terakhir, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perpindahan color. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan color dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat. Terjadinya pada zat cair dan gas. Contoh, air yang dipanaskan. Panas tersebut akan menyebar seiring dengan pergerakan partikel-partikel. Baik, selanjutnya perpindahan kalor atau panas. Yang ketiga, secara radiasi atau pancaran. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara atau misalnya radiasi dengan cahaya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan secara radiasi. Contoh yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi walau
melalui ruang hampa. Dan contoh yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di depan sumber api. Kemudian, contoh yang ketiga, menetas telur unggah dengan lampu. Dan contoh yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Dan